Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Haryani dengan nomor NIM 2411907418. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi matriks General Electric atau matrik GE dengan mata kuliah Manajemen Portofolio. Selanjutnya langsung kepada materi. Matrik GE atau matrik General Electric adalah remodifikasi dari matrik BCG yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Matrik ini berusaha memperbaiki matrik BCG karena tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Berikutnya ada pengertian dari matrik General Electric atau matrik GE. Matrik GE adalah matrik yang memetakan sebuah perusahaan dan produk berdasarkan dua variabel utama, yaitu pada sumbu Y dan pada sumbu X. General Electric atau GE yaitu matrik sebuah perencanaan yang menggunakan matrik 3x3 yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis portofolio sebagai salah satu langkah dalam proses perencanaan strategis. Selanjutnya ada strategi implikasi. Setelah grafik diplot, ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama ada grow atau tumbuh. Unit bisnis ini berada dalam kategori investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk meningkatkan baik di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi, iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Yang kedua ada selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak menjelaskan apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa hanya setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Selanjutnya ada harvest. Dalam unit dalam kategori ini mungkin buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Selanjutnya ada komponen matrik GE. Matrik GE menggunakan dua variabel, daya tarik pasar dan posisi bisnis. Masing-masing menggunakan 3 kriteria, yaitu tinggi, sedang, serta rendah. Yang pertama ada daya tarik pasar. Mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual yang dinikmati, dan interaksi di pasar. Sementara itu, daya tarik industri tentu bersifat subjektif. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, di antaranya 1. Ukuran industri, 2. Pertumbuhan industri, 3. Profitabilitas pasar, 4. Tren harga, 5. Intensitas kompetensi, 6. Resiko dan keseluruhan dalam industri, 7. Peluang untuk membedakan produk dan layanan, 8. Struktur distribusi. Yang kedua, ada kriteria posisi bisnis atau kekuatan bisnis. Pada dasarnya, melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang ini termasuk dalam posisi dengan pesaing, dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi posisi bisnis. Yang pertama adalah pangsa pasar. Kedua, kekuatan aset dan kompetensi. Ketiga, kekuatan merek relatif. Keempat, loyalitas pelanggan. Kelima, posisi biaya relatif. 6, distribusi kekuatan.
7. Catatan inovasi teknologi atau lainnya. Dan terakhir, akses keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan matrik GE. Kelebihannya, yang pertama, membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. 3. Matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada metrik BCG. Yang terakhir, mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Yang kedua, mahal untuk dilakukan. Serta yang terakhir, tidak mengira sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih unit bisnis. Selanjutnya, perbedaan antara matrik GE McKinsey dan BCG matrik. Yang pertama, yaitu perbedaan visual. BCG hanya matrik 4 elemen, sementara GE McKinsey adalah matrik 9 elemen. 9 elemen memberikan potret visual yang lebih baik, di mana unit bisnis berdiri dalam matrik. Ini juga memisahkan elemen investasi, menumbuhkan dari elemen panen, serta melepaskan yang lebih dekat satu sama lain dalam matrik BCG, dan dapat membingungkan orang lain tentang keputusan apa yang harus dibuat. Yang kedua, yaitu kelengkapan. Dalam matrik BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar, tetapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang memengaruhi persaingan di pasar. Hal yang sama dengan daya tarik industri yang diakur hanya sebagai tingkat pertumbuhan pasar di BCG. Tidak mengherankan jika GE dengan portofolio bisnisnya yang kompleks membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif dari itu. Selanjutnya ada gambar perbedaan antara matrik GE McKinsey dan matrik BCG. Seperti yang dilihat, matrik GE McKinsey memiliki 9 elemen, sementara matrik BCG memiliki 4 elemen. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.